Oke. Baik, akan kami mulai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Yang kami hormati kepada Ibu Dian Purnama selaku narasumber yang akan kami wawancari pada hari ini. Terima kasih Ibu atas meluangkan waktunya pada sore ini. Baik, yang kami hormati juga Ibu Monika Dewi selaku dosen pengampu mata kuliah Effective Communication. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ahmad Fajri Abdallah dengan NIM 17144251014. Baik, di sini dengan rekan saya yaitu ada Muhammad Kino dan juga Putri Alisutanto dan juga Novia Putri Kinanti yang akan mewawancarai Ibu Dian. Nah, pada kesempatan kali ini, kami dalam mata kuliah Effective Communication akan mewawancarai Ibu Dian selaku aparatur sipil negara. Kepada Ibu Dian, mungkin nanti akan kami wawancarai, tetapi santai aja karena kami Iya, menanyakan sesuai dengan pengalaman pribadi Ibu aja, jadi tidak perlu iya, yang iya. gimana-gimana banget. Oke, Baik, baik. gimana Ibu Dian kabarnya sore ini? Baik? Alhamdulillah baik, Baik, Alhamdulillah. sehat-sehat. Alhamdulillah. Baik, mungkin kita langsung saja masuk ke pada sesi wawancaranya, yaitu mungkin Ibu Dian bisa memperkenalkan diri dengan mungkin memperkenalkan diri dengan singkat dan juga jabatan yang sekarang Ibu ampuni gitu atau Ibu apa namanya Ibu embani gitu. Oke, Silakan Ibu baik. Dian. Terima kasih. Mungkin apa ya, anak-anakku ya, karena seumuran sama anak saya nih yang pertama. Kinan mungkin teman SMA ya. Jadi kenal kenal saya mungkin dari anak saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat saja, nama saya Adian Purnama Dewi. Saya lahir tanggal 26 Juni tahun 1979. Sekarang single parent dari tiga orang putri. Yang pertama eh, sedang kuliah juga sama dengan kalian, masuk di semester 3. Kemudian yang tengah mau masuk SMA dan yang paling terakhir mau masuk SD. Saya lulus kuliah itu alumni Universitas Negeri Jakarta, Fakultas MIPA, jurusan Biologi, angkatan tahun 98. Saya lulus tahun 2004, jadi sekitar 6 tahun saya kuliah, jangan ditiru ya. Itu mungkin karena saya sibuk, selain kuliah, saya kebetulan orang tua saya ini ya apa, bapak saya kerjanya hanya wira swasta biasa, kemudian ibu saya ibu rumah tangga, jadi saya cari kesempatan untuk bisa kuliah sambil bekerja. Kebetulan saat saya kuliah, saya juga apa bertugas sebagai asisten dosen dari dosen anatomi fisiologi manusia plus dosen dari eh, bio biokimia saat itu ya. Makanya jadi agak lama, mungkin jadi di sambi kuliah terus kerja juga kerja ngajar SMA di beberapa SMA sama jadi guru apa ya guru les private untuk anak-anak SD sama anak-anak SMP plus SMA juga. Nah, kemudian saya lulus tahun 2004. Di tahun 2004 itu juga saya coba ikut apa ya dibilangnya keberuntungan kali ya karena kan saya sebenarnya ambilnya pendidikan biologi, bukan biologi murni waktu itu. Saya coba ikut tes CPNS waktu itu, dan tes CPNS waktu itu belum online ya, tapi jadi pengumumannya dari mulut ke mulut, istilahnya ada sih pengumuman ininya di Kementerian Perdagangan, cuman kebetulan waktu itu saya dapat dari saudara ya yang waktu itu ngasih tahu, ini Kementerian Perdagangan buka penerimaan CPNS di tahun 2004 itu. Nah, waktu itu masih gabung nih antara Kementerian Perdagangan sama Perindustrian. Saya coba masukkan lamaran. Alhamdulillah di tahun 2005 per bulan Mei saya diterima sebagai calon pegawai negeri sipil di Kementerian Perdagangan. Waktu itu dan di tahun 2025 itu juga terjadi pemisahan antara Kementerian Perdagangan dan Perindustrian. Kebetulan
dibolehkan memilih mau dimasuk ke perindustrian atau perdagangan dan saya lebih memilih ke perdagangan waktu itu. Jadi di tahun 2025 saya masuk sebagai CPNS, di tahun 2006 saya diangkat sebagai PNS, Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Perdagangan. Waktu saya awal masuk itu menjabat sebagai analis manajemen mutu. Itu jabatan yang saya ambil pada saat saya melamar sebagai CPNS pada waktu itu. Selanjutnya berarti kalau sampai sekarang sudah 21 tahun ya saya di Kementerian Perdagangan dari 2005. Dan baru 1 Juni kemarin saya minta dimutasi ke Kementerian Koordinator Bidang Pangan. Karena apa? Kebetulan saat ini posisi saya adalah sebagai analis perdagangan ahli muda dengan pangkat golongan 4A. Seharusnya kalau secara hierarki di PNS 4A itu sudah menjabat sebagai analis perdagangan ahli madya. Tetapi karena di Kementerian Perdagangan saat ini posisi madya sedang penuh, jadi saya dimutasikan ke Kementerian Koordinator Bidang Pangan. Itu pun awalnya dari saya untuk minta pindah ke sana dan ternyata disetujui, di-approve dan alhamdulillah per 1 Juni 2026 kemarin sebagai analis perdagangan ahli muda di Kementerian Koordinator Bidang Pangan. Mungkin perkenalannya cukup ya. Kita lanjut dengan yang lain aja. Silakan, monggo. Mudah-mudahan saya bisa jawab sebaik-baiknya. Baik Ibu, terima kasih atas jawabannya sudah mungkin sangat lengkap ya gitu jawabannya tadi dari sejarah Ibu untuk mendaftar ke apa ke Kementerian Perdagangan atau yang dulu sudah di, apa masih digabung gitu ya Bu. Baik Ibu, untuk dalam pekerjaan Ibu tuh mungkin sebagai aparatur sipil negara untuk dulu pas CPNS gitu ya Bu. Nah itu pasti Ibu kan ada melalui proses wawancara, nah Bu. Nah, itu apakah ada proses wawancaranya atau tidak, Bu? Izin saya sambil open apa close ya Baik, ini Ibu. agak-agak udah mulai ngelek. Oke, baik, Ibu. Oke. Silakan. Betul sekali. Jadi proses sampai saya menjadi CPNS dari mulai saya melamar kemudian akhirnya saya diangkat sebagai CPNS itu yang pertama saya menyampaikan lamaran itu langsung ya waktu itu kalau nggak salah ke sekolah APP ya Akademi Pimpinan Perusahaan di Serengseng Sawah itu saya bawa sendiri surat lamaran saya. Kemudian di situ saya dinyatakan lolos administrasi, mendapat nomor peserta untuk mengikuti ujian tertulis. Ujian tertulisnya itu kalau nggak saya lupa ya, kayaknya beberapa bulan kemudian tahapannya memang agak lama itu dari 2024 2024 bulan September kalau nggak salah saya mendaftar di CPNS dan masuknya itu bulan Juni hampir setengah tahunan ya. Berarti jadi setelah saya ikut tes tertulis, kemudian ada proses selanjutnya memang itu proses wawancara. Di situ saya ditanya kenapa sih milih jadi CPNS gitu kan katanya kenapa nggak yang lain. Memang waktu tahun 2025 2025 itu nggak terlalu istilahnya nggak terlalu bukan jabatan yang keren lah ya istilahnya. CPNS masih biasa-biasa aja karena kan kan gajinya kecil katanya jadi CPNS kok bisa sih. Kalau dari saya pribadi karena kenapa saya ambil CPNS satu kalau saya lihat-lihat ya jam mungkin dulu pemikiran saya jam kerjanya enak gitu loh dia on time gitu kan. Terus nggak terlalu yang sampai lembur dan lain sebagainya katanya kan di CPNS gitu. Nah, yang kedua yang menarik buat saya kan katanya uang ada setelah pensiun masih tetap dapat gaji ya. Nah, itu yang bikin saya tertarik gitu kan istilahnya udah nggak kerja tapi masih digaji oleh negara seperti itu yang membuat saya tertarik untuk bisa mengajukan untuk ikut CPNS. Namun yang paling utama itu sebenarnya apa? Coba-coba sih sebenarnya. Ternyata memang betul ya kata orang-orang katanya jangan terlalu di ini banget gitu kan. Benar-benar kepengen banget iseng malah biasanya sukses dan berhasil dan itu kayaknya ya yang mungkin kenapa saya bisa diterima memang awalnya ya itu tadi saya sampaikan
saya masuk CPNS itu sebetulnya yang diminta itu biologi, tapi saya pendidikan biologi, tetapi ternyata alhamdulillah saya lolos administrasi. Jadi waktu lolos administrasi itu ada sekitar, kan yang diminta untuk jabatan itu untuk biologi itu 2 orang ya pada saat saya mendaftar itu. Jadi sebelum wawancara itu ada 4 orang yang lolos dari tesnya ya, yang lolos tes untuk melanjutkan ke sesi wawancara gitu loh. Jadi 4 orang, saya punya saingan 4 orang pada saat diwawancara untuk diambil 2 orang. Dan di wawancara itu pun terpisah. Jadi pada saat saya, jadi masing-masing gitu. Pada saat saya wawancara hanya saya sendiri dengan istilahnya saingan saya tidak bareng wawancaranya di hari yang sama dengan saya seperti itu. Dan setahu saya yang menjadi saingan saya pada saat wawancara itu adalah teman-teman dari UNJ juga, alumni biologi juga di UNJ, cuman adik kelas waktu itu kalau nggak salah angkatan 99 kalau nggak salah. Itu adik kelas juga di saya dan sempat ketemu pas selesai wawancara gitu kan. Saya keluar, dia masuk dengan jam yang berbeda. Loh, kamu di sini juga begitu lihat pengumumannya pun sama gitu. Ini kayak kenal gitu ya namanya. Alhamdulillah setelah wawancara nggak sama aja sih mungkin kalau di apa ya materi wawancara apa yang ditanya di wawancara itu hampir sama dengan kalau kita masuk kerja lah kok kenapa milih jadi CPNS katanya gitu. Kenapa nggak ngambil yang lain? Kenapa ngambilnya ke perdagangan? Kayaknya kalau dilihat dari biologi nggak nyambung. Saya bilang, ini saya ambil jurusan biologi sesuai dengan background dan latar belakang pendidikan saya waktu itu. Saya bilang gitu. Itu aja sih. Jadi nggak ada yang istilahnya yang berbeda lah dari materi-materi wawancara yang biasa disampaikan pada saat kita wawancara mau masuk kerja ya seperti itu. Oke ya, cukup nggak? Sangat cukup Ibu, terima kasih atas jawabannya. Wah, berarti perjalanan yang sungguh berdinamika gitu ya dari apa namanya dari tes administrasi dan juga wawancaranya dan kebetulan ketemu nih sama adik kelas atau adik tingkat gitu ya dari UNJ juga. Sangat menarik. Baik Ibu, mungkin untuk pertanyaan selanjutnya akan ditanyakan oleh rekan saya, tetapi izin Ibu untuk mungkin karena terkendala waktu atau durasi Ibu, Oke, jadi untuk jawabannya mungkin seperlunya atau oke, oke. sesingkatnya ya Bu. Siap. Iya, Oke deh. baik. Untuk pertanyaan selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya. Terima kasih. Baik, sebelumnya terima kasih untuk Fajri. Eh, Kemudian saya izin untuk melanjutkan pertanyaan yang sudah tadi ditanyakan oleh Ahmad Fajri. Oke. Di sini pertanyaannya mengenai kira-kira apa sih Bu? Ibu bisa ceritain nggak apa yang memotivasi Ibu untuk akhirnya nih milih jalur jalur karir sebagai ASN di tengah banyak banget pilihan karir yang lain gitu sih Bu. Oke. Ya, pertama memang yang tadi saya sampaikan coba-coba, tapi setelah saya menjalani karir sebagai pilihan pekerjaan yang saya ambil di awal itu kok kayaknya menarik gitu loh. Memang awal betul kata orang-orang yang dibilang awal ya waktu saya masih masuk PNS itu enak kok katanya. Enaknya kenapa? Saya masih bisa membagi waktu dengan keluarga waktu itu. Memang waktu saya nikah, saya itu nikah tahun 2006. Begitu saya jadi diangkat jadi PNS, saya menikah dan ternyata saya masih bisa dengan suami ya istilahnya masih bisa membagi waktu antara pekerjaan saya dengan suami waktu itu. Jadi saya bisa pulang on time. Kebetulan suami saya dekat daerah sana juga kerjanya jadi bisa jemput. Kadang-kala malah pada saat kita mau makan siang tuh suami saya suka jemput ke kantor, yuk kita makan siang di luar yuk bareng. Jadi istilahnya lebih fleksibel lah untuk jabatan sebagai PNS dan sampai sekarang pun ternyata memang alhamdulillah masih bisa seperti itu walaupun sempat hektik di beberapa tahun sebelumnya saya sering pulang lembur malam tapi alhamdulillah suami saya mengizinkan ya untuk karir saya sebagai PNS seperti itu dan yang kalau dilihat dari karirnya PNS itu jelas sih sebenarnya karirnya seperti itu mungkin itu yang membuat saya akhirnya betah dan bertahan sebagai PNS dan kayak kalian pun tahu sendiri ya sekarang katanya orang berlomba-lomba untuk bisa menjadi PNS seperti itu sih. Baik Ibu, terima kasih untuk jawabannya. Emang
Relate banget sih, Bu, banyak banget yang emang ngerasa kalau ASN itu karir yang jelas gitu ya, Bu. Untuk Oke. pertanyaan selanjutnya mungkin, Ibu boleh ceritain tantangan apa yang kira-kira, Oke. pernah Ibu hadapi selama proses seleksi CPNS? Misal, mungkin saat awal bekerja sebagai ASN, terus gimana cara Ibu ngatasin, tantangan-tantangan itu? Oke, jadi mungkin tantangan terbesar adalah adaptasi dengan pekerjaan yang memang awal-awal saya kerjakan itu tidak sesuai dengan background dan latar belakang kuliah saya ya. Saya kuliah di biologi, kemudian masuk ke eh, PNS sebagai analis manajemen mutu, tetapi ternyata di kenyataannya pekerjaan di PNS waktu awal-awal saya alami itu tidak seperti itu. Jadi kita mengerjakan semua pekerjaan yang ada. Apapun pekerjaan yang ada di depan mata itu kita ambil. Dan sistemnya kalau di PNS itu kita nggak bisa diem. Kalau nggak diem, kita kita diem itu kita nggak ada kerjaan. Jadi kita harus jemput bola lah istilahnya jemput sendiri pekerjaan apa sih yang bisa kerjakan. Jadi kita harus banyak tanya ini apa yang bisa saya kerjakan. Itu saya mulai dari fotokopi, kemudian apa ya membuat surat gitu, istilahnya eh, surat surat istilahnya yang pekerjaan-pekerjaan basic itu saya kerjakan. Bahkan saya mungkin kalau dibilang sebentar nggak juga saya awal itu mengerjakan semua pekerjaan yang ada karena kebetulan unit yang saya dapatkan, unit tempat saya pertama kali masuk sebagai PNS itu baru. Baru karena ada pemisahan yang tadi disampaikan, sebelumnya ada di Kementerian Perindustrian, namanya Pusat Standarisasi waktu itu. Nah, di Kementerian Perdagangan sendiri baru terbentuk. Jadi memang benar-benar unit baru yang belum istilahnya belum paham ini pekerjaannya apa sih? Kita ngapain ya di pusat standarisasi ini? Itu. Jadi seperti itu mulai dari kita menyusun tugas fungsi kita di pusat standarisasi Kementerian Perdagangan ini apa? Karena kan tidak boleh yang namanya tumpang tindih dengan pusat standarisasi yang ada di Kementerian Perindustrian. Nah, itu kita benar-benar awal sekali kita menyusun anggaran untuk pekerjaan kita, kemudian kita menyusun tugas fungsi kita di situ mau ngapain, kegiatan-kegiatan apa aja yang bisa kita kerjakan. Itu memang benar-benar dari nol sekali waktu saya masuk di Kementerian Perdagangan seperti itu. Itu tantangan tersendiri dan luar biasa. Alhamdulillah kita sukses dan berhasil sampai sekarang istilahnya yang namanya pusat standarisasi masih ada walaupun merger dengan pengendalian mutu. Jadi sekarang standarisasi dan pengendalian dua unit bergabung jadi satu menjadi satu unit seperti itu. Baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Ibu, apakah Mm-mm. kompetensi akademik itu udah cukup untuk menjadi ASN? Atau menurut Ibu tuh harus ada soft skill atau pengalaman tertentu yang justru sekiranya lebih menentukan keberhasilan dalam bekerja sebagai ASN, Bu? Kira-kira gimana? Kalau di sebagai PNS ya itu memang awal ya memang yang kita butuhkan adalah eh, akademik ya. Karena kan kita mendaftar di yang kata orang-orang susah daftar untuk bisa lolos dan diterima sebagai CPNS. Jadi memang harus mendaftar sesuai dengan background dan latar belakang pendidikan yang diminta oleh kementerian atau lembaga atau BUMN dan lain sebagainya itu sudah cukup. Kalian nanti akan istilahnya apa ya memenuhi persyaratan administrasi yang memang diminta dan disyaratkan oleh kementerian lembaga yang memang meminta calon-calon pegawai negeri sipil untuk bisa bekerja sebagai ASN di kementerian lembaganya mereka. Itu yang pertama. Sebetulnya memang sudah cukup ya dari situ saja karena akan yang menentukan keberhasilan kalian adalah nanti hasil tesnya sendiri karena pure murni dulu mungkin orang bilang ah kalau nggak punya backingan di kementerian nggak bakalan bisa masuk tapi sekarang tidak berlaku untuk itu karena yang bekerja di sini adalah beberapa gabungan antara setiap kementerian lembaga yang memang relate dengan eh, relate dengan apa yang diminta, apa yang mereka inginkan sebagai nanti menjadi pegawai di kementerian lembaga mereka sebagai ASN seperti itu. Jadi kalian yang mau ikut harus memang harus memenuhi persyaratan administrasi yang ditetapkan oleh
kementerian, lembaga yang diminta, karena nanti yang akan menseleksi itu bukan kementerian lembaga yang akan kita tuju, tapi BKN, Badan Kepegawaian Negara, itu yang akan menseleksi dokumen administrasi kalian yang akan meluluskan atau tidaknya atau menggugurkan kalian untuk bisa melanjutkan ke tahap berikutnya. Jadi akademik pun itu akademik awal ya. Dan yang memang sangat berperan adalah pada saat kalian mengikuti tesnya seperti itu. Dan itu murni kalian langsung terima hasilnya, kalian akan dapat langsung dinyatakan lulus atau tidak seperti itu. Untuk ke tahap berikutnya, lanjut ke tahap berikutnya seperti itu. Baik, Ibu, terima kasih atas jawaban dari pertanyaan-pertanyaannya. Untuk pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih banyak, Ibu. Sama-sama. Baik, Ibu. Jadi selanjutnya saya izin untuk memberi pertanyaan selanjutnya. Tadi dari jawaban-jawabannya jujur sangat-sangat menarik sekali ya. Nah, setelah membahas tentang kompetensi sampai soft skill yang dibutuhkan seorang ASN ini, kami jadi penasaran nih dengan pengalaman pribadi Ibu. Selama menjalankan profesi ini sebagai ASN yang berkecimpung dalam ya, isu-isu perdagangan gitu ya, pengalaman atau pelajaran apa yang paling berkesan yang membuat Ibu menyadari pentingnya peran sektor perdagangan bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Oke, baik. Jadi untuk eh, sebagai PNS atau ASN ya, sekarang ASN mungkin ya lebih ininya semua semua soft skill istilahnya apa ya? Bukan soft skill sih, semua kompetensi itu kalau kita tidak yang tadi saya sampaikan, kalau kita tidak berusaha untuk kita mencari tahu sendiri, untuk bisa mempelajari sendiri, itu kita nggak dapat apa-apa. Jadi kalau di ASN itu kita harus bisa semua. Jadi nggak cuma satu kompetensi yang kita miliki boleh menjadi satu boleh itu menjadi istilahnya apa ya powernya kita di ASN. Tapi kita harus bisa mengerjakan semua apapun pekerjaan itu. Mulai dari memfotokopi sampai ya itu tadi kita harus apa ya bisa untuk mulai dari hal-hal yang kecil sampai dengan hal-hal yang besar. Nah, untuk kalau dibilang Kementerian Perdagangan sangat penting ya untuk istilahnya kesejahteraan hidup ya, istilahnya kesejahteraan masyarakat Indonesia itu masing-masing kementerian lembaga punya tugas dan fungsinya masing-masing. Itu yang membedakan mungkin kementerian lembaga dengan yang lain ya. Orang dibilangnya apa ya? Katanya PNS itu kan digajinya dari rakyat ya, dari rakyat oleh rakyat. Gajinya itu diambil dari pajak yang dibayarkan oleh masyarakat seperti itu. Uang yang digaji kita itu dari negara. Memang betul seperti itu. Oleh karena itu memang kita bekerja itu untuk rakyat. Di sini mungkin nggak cuma DPR MPR ya yang menjadi wakil rakyat, tapi kita di kementerian lembaga juga menjadi wakil rakyat seperti itu. Karena apa? Kalau kita rapat DPR MPR, mereka tuh dapat bahan dari kementerian lembaga, mendapatkan bahan materi apa yang akan mereka diskusikan untuk kesejahteraan hidup orang banyak itu dari kementerian lembaga. Dan untuk perdagangan sendiri, awal saya bekerja sebagai pusat standarisasi itu adalah infrastruktur mutu semua sarana prasarana yang bisa. Ini saya sebagai background saya di PNS ya, jadi nggak akan panjang lebar. Saya kan waktu awal masuk sebagai pusat standarisasi itu ngurusinnya mutu produk, bukan mutu produk sih sebetulnya untuk standarisasi lebih ke jasa waktu itu, tapi juga mengurusi mutu produk seperti itu. Kita harus mempersiapkan sarana prasarana produk kita yang istilahnya kita harus bisa bersaing, nggak cuma di em, negara sendiri, tapi juga dengan negara lain seperti itu. Kita harus bisa memenuhi kebutuhan domestik sendiri, tapi juga kita harus bisa mengekspor. Kita harus bisa membawa produk-produk lokal dan domestik Indonesia bisa bersaing dan dibutuhkan masyarakat luas saya istilahnya di dunia internasional seperti itu. Nah, kemudian selain itu juga di Kementerian Perdagangan ada yang namanya banyak ya di kebetulan saya di standarisasi dan
perlindungan konsumen waktu itu. Jadi lebih ke mutu, kemudian lebih ke perlindungan terhadap konsumen. Jadi apapun produk yang diedarkan di pasar itu harus aman, harus memenuhi K3L istilahnya, keamanan, keselamatan, kesehatan, dan tidak bertentangan dengan lingkungan hidup seperti itu. Nah, ada yang namanya perdagangan dalam negeri. Itu tadi yang saya sampaikan. Mungkin bagian dari pekerjaan saya saat ini. Kita selalu berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan ya, Kemenko Pangan, mulai dari ketersediaan bahan pangan, kemudian stabilitas harga, itu harus bisa dipertahankan supaya rakyat Indonesia tidak merasa diberatkan dengan pangan, dengan kebutuhan pokok lah khususnya untuk kelangsungan hidup. Kemudian ada yang namanya perdagangan luar negeri. Di situ negosiasi antara Indonesia dengan negara lain. Gimana caranya kita bisa expand ke luar negeri? Gimana caranya produk-produk Indonesia bisa diterima di luar negeri? Gimana caranya istilahnya nggak cuma produk, nggak cuma ini, SDM kita juga bisa diterima di luar negeri. Itu untuk perdagangan luar negeri. Nah, kemudian ada juga yang namanya perundingan PPI, Perundingan Perdagangan Internasional. Itu lebih spesifik lagi dari perdagangan luar negeri. Mereka lah nanti istilahnya SDM-SDM yang akan berjuang untuk bisa memperjuangkan Indonesia bisa expand di dunia internasional seperti itu. Kemudian ada juga yang memang kesekjenan ya, istilahnya sekretariat ya. Di situ mulai dari administrasi, kemudian keuangan, perencanaan, penganggaran dan lain sebagainya. Itu juga ada di Kementerian Perdagangan. Seperti itu mungkin. Jadi untuk SDM, pengembangan SDM-nya pun ada sendiri unit yang menangani. Seperti itu. Jadi istilahnya setiap kementerian lembaga yang ada dan didirikan di Indonesia itu memang memiliki tugas fungsinya masing-masing untuk memperjuangkan hajat hidup rakyat ya, hajat hidup orang banyak, khususnya untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti itu. Baik, nah dari pengalaman-pengalaman yang Ibu ceritakan tadi, tentu Mhm. terlihat ya bahwa dibutuhkan kompetensi dan juga soft skill yang mumpuni agar seorang ASN dapat menjalankan tugasnya secara efektif. Namun, di masyarakat ini masih ada pandangan bahwa beberapa ASN yang kurang kompeten di bidangnya, sehingga kinerja program pemerintah menjadi terhambat. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, apa yang biasanya dilakukan oleh pengembangan SDM di lingkungan kerja Ibu sendiri agar para ASN itu dapat menjadi lebih kompeten sesuai bidang pekerjaannya? Oke, dan seperti tadi saya sampaikan, di Kementerian Perdagangan sendiri ada unit yang memang menangani kompetensi untuk SDM internal di Kementerian Perdagangan. Kita banyak mengikuti berbagai macam pelatihan, kemudian berbagai macam apa ya berbagai nggak cuma pelatihan, istilahnya koordinasi dan lain sebagainya dengan kementerian-kementerian atau lembaga lain. Nah, di situ kita memiliki semua pelatihan yang harus diikuti untuk mengembangkan setiap kompetensi yang dimiliki oleh ASN di Kementerian Perdagangan dan kompetensi-kompetensi atau pelatihan-pelatihan mulai dari ada misalkan bimbingan teknis, kemudian pelatihan, kemudian ada juga apa ya istilahnya soft skill yang memang mungkin di luar kementerian ya, tetapi memang dibutuhkan untuk istilahnya melengkapi kinerja yang kita lakukan selama itu juga itu banyak. Jadi itu kita rutin laksanakan pelatihan-pelatihan seperti itu dan memang beberapa pelatihan itu wajib diikuti oleh setiap ASN yang memang memiliki eh, jabatan tersendiri ya. Jadi misalkan saya analis perdagangan, saya untuk menjadi seorang, misalkan saya harus kan sudah lulus, jadi ada yang namanya uji kompetensi. Uji kompetensi itu harus diikuti dan wajib diikuti oleh setiap ASN di semua kementerian. Uji kompetensi ini fungsinya apa? Dalam rangka untuk melihat kemampuan dan kompetensi yang kita miliki untuk kita menjabat dalam suatu jabatan. Seperti yang saya tadi sampaikan, saya dari muda saya ke madya. Seorang madya harus memiliki kompetensi apa saja untuk bisa lolos dan dinyatakan sebagai seorang madya. Nah, itu kita mengikuti pelatihan-pelatihan, kemudian mengikuti tes-tes, istilahnya ya mulai dari tes wawancara, kemudian tes
psikotes, kemudian ada yang namanya manajemen sosial dan kultural, itu harus kita ikuti dan memiliki grade tersendiri untuk bisa kita istilahnya apa ya yang tadi saya sampaikan jenjang karir kita. Jadi untuk dari pertama, jadi mulai dari misalkan kalau kita masuk sebagai D3, pelatihan-pelatihan apa saja yang wajib diikuti, kemudian uji kompetensi teknis apa yang harus dan wajib. Jadi ada yang namanya pelatihan yang bebas, boleh diikuti oleh siapapun, terserah boleh kita ikut atau tidak, istilahnya sukarela ya. Kalau mau ikut monggo silahkan untuk menambah kompetensi yang kita miliki. Tetapi ada pelatihan-pelatihan wajib yang memang harus diikuti oleh setiap ASN. Dan pelatihan-pelatihan wajib itulah yang memang istilahnya apa ya, yang menentukan kita ya, menentukan kita jenjang karir kita di ASN untuk kedepannya, apakah kita memang mampu ke depannya untuk menjadi seorang ASN seperti itu. Jadi nggak asal naik jabatan kita mengerjakan sesuatu. Oh ya ini yang memang istilahnya kata orang bilang apa ya? Ah kalau bukan anak bos atau ini nggak bisa ini itu salah seperti itu. Jadi memang ada beberapa pelatihan-pelatihan yang memang wajib dan harus diikuti setiap ASN untuk bisa naik jenjang karir yang seperti itu disampaikan tadi. Jadi memang jelas ya, kan beda ya kalau kita misalkan di swasta ya. Kalau di sini itu jenjangnya setiap 4 tahun kita akan mengalami kenaikan jenjang. Jadi pangkat golongan dan juga jenjang seperti itu. Jadi saya masuk, saya golongan 3A, kemudian 4 tahun saya akan menjadi 3B, kemudian sekian tahun, pokoknya setiap 4 tahun saya akan menaik apa mendapatkan kenaikan pangkat golongan dan kenaikan jenjang seperti itu. Itu yang dibilangnya kalau di ASN itu jelas jenjang karirnya. Dan untuk naik tingkatan itu harus ada pelatihan-pelatihan serta bimbingan teknis dan lain sebagainya dan ujian-ujian yang harus kita ikuti supaya kita bisa lolos dan lanjut ke pangkat golongan dan jenjang berikutnya. Seperti itu. Oke, baik Ibu. Terima kasih banyak atas jawaban serta insight yang telah Ibu bagikan. Dari pemaparan Ibu, kami mendapatkan banyak sekali wawasan mengenai proses menjadi ASN, pentingnya kompetensi dan juga soft skill, serta tantangan dan pengembangan SDM di lingkungan ASN. Semoga pengalaman dan pesan yang Ibu sampaikan dapat menjadi pembelajaran dan juga motivasi bagi kami sebagai mahasiswa. Mungkin itu saja pertanyaan dari kami. Saya kembalikan Oke. kepada moderator. Terima kasih, Ibu. Iya. Baik, terima kasih Putri Alia Sutanto dan juga Muhammad Hidayat yang telah melanjutkan pertanyaan inti dari proses wawancara pada sore ini. Baik, kepada Novia Putri Kinanti untuk memaparkan kesimpulan apa saja poin-poin penting yang kami dapatkan di pada proses wawancara pada sore ini. Silakan kepada Novia. Baik, terima kasih Fajri. Jadi hari ini saya akan menyampaikan notulensi dari wawancara hari ini. Berdasarkan hasil wawancara, Ibu Dian tuh menjelaskan bahwa profesi ASN ini memiliki banyak sekali manfaat dengan jam kerja yang fleksibel dan juga karirnya tuh jelas, memiliki masa depan yang jelas juga. Nah, meskipun terdapat berbagai tantangan yang dihadapi saat proses pendaftaran, seleksi, dan selama bekerja, ternyata Ibu Dian sampai saat ini mampu untuk menjalaninya dengan baik sehingga tetap stabil. Selain itu, ternyata kompetensi akademik itu juga sangat penting ya dalam proses seleksi ASN. Di samping itu, soft skill dan hard skill juga nggak luput kita ingat gitu. Ternyata hari ini kita tuh mendapatkan info juga kalau ternyata dalam unit ASN itu terdapat berbagai pelatihan setiap bulannya, setiap harinya, dan setiap beberapa tahun untuk kenaikan golongan. Nah, dalam wawancara hari ini kita tuh mendapat banyak info tentang ASN itu sendiri. Terima kasih kepada Ibu Dian atas waktunya sore ini. Saya kembalikan kepada Fajri. Baik, terima kasih Novia atas pembacaan kesimpulan pada hari ini. Baik, selesai sudah proses wawancara kita pada mata kuliah Effective Communication, yaitu wawancara mengenai aparatur sipil negara yang dilakukan oleh narasumber kita pada hari ini, yaitu Ibu Dian Purnama. Terima kasih banyak kepada Ibu Dian Purnama yang telah meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber kami semua, yaitu mahasiswa Departemen Pemasaran Digital Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Jakarta.
Terima kasih Ibu Oke, Dian. terima kasih ya. Semoga bermanfaat ya. Nanti mungkin kalau masih ada butuh informasi dan lain sebagainya boleh bisa. Mungkinan sudah punya nomor saya ya. Nanti boleh by chat lah ya. Kalau butuh informasi dan lain sebagainya. Oke, terima kasih ya. Semoga sukses ya ke depannya. Baik Ibu, terima kasih telah memberikan kesempatan bagi kami untuk by chat ya tadi untuk komunikasi lebih lanjut. Baik, karena telah selesainya proses wawancara pada sore ini, maka dari itu saya Ahmad Fadhil Abdallah dan juga rekan-rekan saya izin pamit undur diri. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dian sekali lagi. Eh, untuk wawancara pada sore ini saya tutup dengan baca Alhamdulillah. Baik, Alhamdulillah. baik. Terima kasih Oke, kepada Ibu Dian juga teman-teman semuanya. Wawancara pada hari ini selalu. saya tutup. Sukses selalu semua. Oke, Ibu, terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih Ibu.